Pemerintah meluncurkan bursa perdagangan krisis. Kemarin, pemerintah Indonesia meluncurkan bursa karbon di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Namun, langkah ini dipandang oleh Walhi sebagai sebuah perdagangan krisis yang tidak membantu mengatasi masalah emisi karbon. Perdagangan karbon sebenarnya melibatkan pemberian izin oleh negara kepada perusahaan dan negara industri untuk terus melepaskan emisi karbon dengan melakukan penyeimbangan karbon atau carbon offset. Penyeimbangan karbon dapat terjadi dalam sektor yang sama, seperti sektor energi atau antar sektor yang berbeda seperti di antara pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dan proyek restorasi ekosistem atau konservasi lainnya. Contohnya, jika salah satu PLTU melebihi kuota emisi, mereka dapat membeli kuota terlebih dahulu dari PLTU lain atau membeli kuota dari proyek konservasi di tempat lain. Namun, emisi tetap dilepaskan dalam jumlah besar. Uli Artasiagian, manajer kampanye hutan dan kebun eksekutif nasional Walhi, mengungkapkan bahwa perusahaan dapat terus merusak lingkungan di satu tempat dan mengkompensasinya dengan menjalankan proyek konservasi di tempat lain. Sederhananya, yang dieksploitasi di Morowali seperti pengambilan nikel dibayarkan untuk dikonservasi di Papua. Ini berpotensi mengusir masyarakat adat dari wilayah adat mereka karena wilayah tersebut diberikan kepada korporasi dalam bentuk konsesi karbon. Namun, perdagangan karbon tampaknya bukan menjadi solusi mengatasi krisis iklim, melainkan malah memperburuk masalah ini dan memperpanjang konflik serta pelanggaran hak asasi manusia. Hingga saat ini, sudah ada 16 izin konsesi restorasi ekosistem dengan total luas 624.012 hektar yang telah mengusir masyarakat adat dan komunitas lokal dari wilayah adat mereka. Situasi ini akan semakin parah dengan rezim izin multiusaha kehutanan, di mana korporasi hanya perlu mengurus satu jenis izin kehutanan untuk melakukan beberapa jenis aktivitas eksploitasi secara bersamaan. Solusi sejati untuk mengatasi krisis iklim adalah mengurangi emisi secara drastis, baik dari pembongkaran fosil bawah tanah dan deforestasi hutan, maupun dari pembakaran fosil melalui pembangkit listrik. Selain itu, pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat atau wilayah adat harus diperluas. Uli menekankan, hutan-hutan yang masih ada saat ini tetap lestari berkat perlindungan dari masyarakat adat dan komunitas lokal. Negara harus mengakui kegagalan dalam melindungi hutan dan wilayah kelola rakyat. Bertemunya para pemangku kepentingan di peluncuran bursa karbon pada 26 September 2023 seharusnya memahami peran karbon sejati. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dalam PP nomor 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa fungsi layanan alam adalah aliran input alam dari lingkungan ke ekonomi dan aliran limbah dari ekonomi ke lingkungan. Meskipun istilah jasa digunakan dalam peraturan ini, setiap orang yang menjaga fungsi layanan alam akan diberikan kompensasi atau imbal jasa lingkungan hidup. Dalam konteks perjuangan Walhi, kompensasi atau imbal jasa lingkungan ini mencakup pengakuan serta pelindungan wilayah kelola rakyat, ekosistem hutan dan biodiversitas, serta penguatan ekonomi Nusantara. Terima kasih sudah menonton sahabat Walhi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.